Halo anak-anak. Nah, sebelum itu Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Ririn Esterina. Ibu merupakan mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Dan Ibu saat ini sedang menduduki semester 4 dan mengambil jurusan Pendidikan Agama Kristen. Maka dari itu, melalui video ini, Ibu akan membawa kita pada pembahasan materi pembelajaran Pendidikan Agama Kristen. Eits, namun sebelum itu Ibu ingin sampaikan, don't forget like, comment, share, dan subscribe. Selamat belajar! Shalom! Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa? Puji Tuhan. Baik, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita, terlebih dahulu Ibu ingin bertanya, apakah pada hari ini saat kalian bangun di pagi hari sudah menerapkan hidup disiplin dalam diri kalian? Masih ada yang belum? Oke, Ibu yakin tentunya di antara kita masih ada yang belum menerapkan hidup disiplin dan teladan dalam melakukan sesuatu. Betul? Nah, jadi perlu kita pahami bahwa sikap disiplin ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena melalui sikap disiplin yang kita terapkan ini akan membawa kita pada contoh yang baik. Baik itu untuk diri kita sendiri, terlebih-lebih untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, berbicara tentang teladan ini bersangkutan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ingin tahu kelanjutannya? Yuk kita bahas bersama-sama. Hari ini kita akan belajar mengenai materi tentang Yesus teladanku. Nah, belajar dari materi ini harapannya boleh membawa kita untuk memahami 3 tujuan yang telah ditentukan. Nah, 3 tujuan yang telah ditentukan ini akan Ibu jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama adalah mensyukuri hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Yang kedua, menunjukkan sikap hidup orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Yang ketiga atau yang terakhir, yaitu memahami makna hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Nah, itulah ketiga tujuan yang akan kita tempuh dengan kita membahas materi mengenai Yesus teladanku pada hari ini. Nah, kira-kira seperti apa sikap teladan Yesus yang harus kita miliki? Ya, betul sekali. Sikap teladan adalah sesuatu yang patut kita tiru dan kita contoh. Baik itu dari perbuatan, tingkah laku, sifat, dan lain sebagainya. Dari pengertian ini, kita bisa memahami bahwa arti teladan dapat membawa kita menjadi lebih baik. Nah, untuk menjadi lebih baik, sesuai dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mengenai materi Yesus teladanku. Namun, sebelum kita masuk pada materi, di sini Ibu akan mengajak kita bersama-sama untuk menonton video terlebih dahulu. Video ini adalah sejenis puisi yang berjudul Membenci Agama namun mengasihi Yesus. Nah, melalui video ini nanti kita akan melihat dan memahami bersama bagaimana seharusnya manusia yang hidup di dunia ini menyelaraskan agama mereka dengan perilaku mereka di dalam kehidupan ini. Nah, di sini Ibu akan segera menayangkan video tersebut dan kiranya kita bisa sama-sama menonton ini dengan seksama. Mari kita pahami melalui video yang akan Ibu tayangkan ini. Selamat menyaksikan. Bagaimana jika Yesus datang untuk menghapuskan agama? Apakah orang-orang yang mendukung Ahok itu udah pasti orang Kristen? Bagaimana jika orang-orang yang mendukung Ahok itu ternyata bukan orang Kristen? Maksud gue, jika emang agama itu penting, kenapa masih banyak peperangan? Mengapa agama berlomba-lomba untuk membuat gereja yang besar tapi gagal untuk memberikan makan kepada yang miskin? Mereka bisa bilang kejadian-jadian bahwa Tuhan tidak mengasihi mereka jika mereka bercerai. Tetapi, dibilanglah sebenarnya Tuhan memanggil orang-orang beragama itu sebagai pelacur. Agama mungkin mengajarkan sesuatu yang baik, selain itu mereka melakukannya. Cenderung mengejek kepada umat Allah. Mereka sudah melakukannya kepada Yohanes Pembaptis. Mereka tidak bisa menyelesaikan masalah mereka, jadi mereka hanya menutupinya. Tidak menyadari bahwa agama itu sebenarnya sama seperti menyemprotkan parfum kepada peti mati. Masalah agama tidak akan pernah mencapai ke intinya. Itu semua hanya tentang pembenaran diri. Sama halnya dengan seperti berbicara, mari kita dandan sebaik-baiknya, serapih-rapihnya. Tapi yang lucunya adalah mereka seperti mendandani mumi.
sedangkan mayat yang sedang membusuk di dalamnya. Sekarang gue tidak mengejat siapa-siapa. Gue cuma mau ngasih tahu bahwa stop being fake. Karena bakalan ada masalah yang muncul ketika orang-orang tahu lu Kristen karena lu cuma pakai kalung salib doang. Maksud gue ini gak masuk akal. Sama halnya lu seperti beli jersey Manchester United dan seketika itu lu merasa bahwa diri lu adalah pemain Manchester United. It doesn't make any sense, bro. Gue juga ngerasain ini, tapi gue gak tahu apa yang lo rasain. Bertingkah seperti pelayan Tuhan, tapi lo masih sering nonton bokep. Minggunya ke gereja, Sabtunya lo masih dugem di klub malam-malam. Kita hanya sibuk membangun kemunafikan kita selama ini. Tapi ketika gue kenal Yesus, gue bermegah dalam kelemahan gue. Karena jika kasih karunia adalah air, maka gereja seharusnya adalah samudra. Gereja bukanlah museum untuk orang-orang baik, tapi gereja adalah rumah sakit untuk yang berdosa. Yang berarti gue gak harus menyembunyikan kegagalan gue. Gue gak harus menyembunyikan dosa gue. Karena satu hal yang harus kita sadari bahwa ini bukan tentang kita, tapi tentang Yesus. Karena ketika gue masih berdosa dan menjadi musuh Tuhan, Dia lihat gue dan Dia ngomong ke gue mau lo. Sesuai kenapa Yesus membenci agama dan memanggil mereka yang orang yang beragama sebagai orang yang bodoh. Tidak lihatkah kamu bahwa itu semua lebih baik daripada hanya mengikuti peraturan? Oke, sekarang kita klarifikasi. Kita setiap minggu pergi ke gereja, setiap hari baca firman. Gue juga percaya sama nama dosa. Tapi jika Yesus datang dalam kehidupan lo, apakah lo mau membiarkan Dia masuk dalam kehidupan lo? Ingat ketika Yesus dibilang sebagai orang berdosa oleh orang beragama, tetapi ternyata Dia tidak melakukan pembenaran diri. Oke, sekarang balik ke topik. Satu hal yang penting adalah bahwa Yesus dan agama itu adalah dua hal yang berlawanan. Yang satu karya Allah, yang satu karya manusia. Yang satu menyembuhkan, yang satu adalah penyakit. Agama bisa bilang do, Yesus bilang done. Agama bilang budak, Yesus bilang anak. Agama mengikat, Yesus membebaskan. Agama membutakan, Yesus mencelikan. That's why agama dan Yesus itu adalah dua hal yang berbeda. Agama adalah usaha manusia untuk mencapai Tuhan. Tetapi kekristenan itu adalah Tuhan yang sendiri yang mencapai manusia. So itulah kenapa kita mendapatkan keselamatan dan pengampunan. Bukan karena kelayakan kita mendapatkan itu semua. Tetapi karena ketaatan Yesus sendiri. Karena Yesus mengambil mahkota duri dan darah menetes di wajahnya. Yesus mengambil apa yang seharusnya kita ambil. Dan itu dinamakan kasih karunia. Dan ketika Yesus disalib, Dia berteriak, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Karena ketika Yesus digantung di kayu salib, Dia mikirin lo dan gua. Dan Dia udah mengampuni kita semua. That's why gue berlutut di hadapan kayu salib. Ayo bro, masih ada kesempatan. Dan ketika Yesus bilang itu semua udah selesai, I believe He meant it. Nama gue Nicol, jangan lupa bersyukur, and God bless you all. Bye-bye. Ada banyak hal yang dijelaskan di sana. Mulai dari gereja yang kebanyakan hanya sebagai sebutannya saja, tetapi banyak jiwa-jiwa yang tidak terbangun. Yang mengaku Kristen tetapi menyepelekan agamanya. Dan yang tidak kalah penting adalah mereka yang hidup tidak mencerminkan sikap teladan Yesus Kristus di dalam hidup mereka. Video tadi menyadarkan kita bahwa kita ini hidup hanya bertampang sampel saja dan tidak melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan. Sebenarnya, bagaimana aspek sikap teladan Yesus yang harus kita miliki? Nah, baik, di sini kita akan segera masuk pada materi kita, yaitu mengenai aspek teladan Yesus yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Aspek yang pertama adalah peduli dengan yang menderita. Ini dapat kita lihat di dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-40 sampai yang ke-45. Nah, dalam bagian ini Tuhan Yesus dikatakan terbuka terhadap penderitaan orang lain. Nah, Tuhan Yesus memiliki sikap empati yang sangat tinggi. Ketika Tuhan Yesus menunjukkan sikap empatinya terhadap orang yang menderita, maka di sana Ia akan benar-benar merasakannya dan ikut menanggungnya. Inilah sikap yang harus kita tunjukkan pada orang lain. Aspek yang kedua adalah dekat dengan mereka yang dilecehkan. Ini dapat kita lihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-5 sampai yang ke-30. Di sini kita ambil contoh mengenai orang Samaria yang dijumpai Tuhan Yesus di sumur Yakub, kota Syikar. Nah, di sana perempuan ini dianggap sebagai perempuan nakal dan sebagai orang pezina.
Namun berbeda halnya dengan Tuhan Yesus, Ia malah mendekati mereka. Nah, melihat dari cerita ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apabila kita mendapati seseorang yang melakukan kesalahan, hendaklah kita tidak menyudutkan mereka, namun memberikan mereka kesempatan untuk menjelaskan dan juga memberikan teguran serta nasihat agar kesalahan yang terjadi tidak terulang kembali. Aspek yang ketiga adalah membenci ketidakadilan. Contoh ini dapat kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Pada bagian ini diangkat kisah Tuhan Yesus yang membersihkan bait Allah. Di sana hukum ekonomilah yang berlaku. Dan dari hal ini tentunya sangat memberatkan kehidupan para rakyat jelata pada saat itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sangat marah dan mengusir para pedagang dari bait Allah. Nah, sikap seperti inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita agar hal semacam ketidakadilan dapat ditindaki dengan sebenar-benarnya. Aspek yang keempat adalah membenci kemunafikan. Contoh ini dapat kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Tuhan Yesus sangat membenci kemunafikan dan kepura-puraan. Di masa Tuhan Yesus, orang Farisi suka sekali mengamati praktik keagamaan orang banyak. Selain itu, mereka juga suka membandingkan kehidupan keagamaan orang lain dengan praktik mereka sendiri. Jadi, belajar dari cerita ini, janganlah kiranya kita menjadi orang yang munafik, tetapi utamakanlah kejujuran dalam diri kita. Aspek yang kelima atau aspek yang terakhir adalah Yesus berdoa kepada Bapanya. Contoh ini dapat kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 sampai 43. Akhir yang diangkat dari kehidupan Yesus adalah hubungannya yang akrab dengan Bapanya di sorga. Perlu diingat pula bahwa di sini pun Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Bahkan Tuhan Yesus juga berdoa untuk kita semua supaya kita tetap tinggal dalam satu persekutuan. Sikap aspek teladan yang terakhir ini mengajarkan kita untuk tetap selalu berserah pada Tuhan dan tidak hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Tetapi juga mengajarkan kita untuk tetap berserah pada keadaan yang saat ini kita miliki agar tetap dalam keadaan baik-baik saja. Oke, itulah kelima aspek teladan yang harus kita miliki sesuai dengan teladan Yesus. Nah, hari ini juga kita akan menyimpulkan apa saja kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Dari video dan materi yang sudah kita bahas bersama, kita mendapat pelajaran baru dan juga pemahaman mengenai keteladanan yang sesungguhnya. Teladanan yang sesungguhnya adalah hal-hal yang dapat ditiru dan mestinya bisa dilakukan oleh semua pengikut Tuhan Yesus. Dan hendaknya kita bisa menjadi seorang yang teladan dan lebih banyak belajar memahami keadaan orang yang ada di sekitar kita, karena ini penting untuk kelangsungan kehidupan kita di masa yang akan datang. Baiklah anak-anak, kita telah bersama-sama memahami apa itu tentang teladan dan bagaimana kita sebagai manusia melakukannya dalam kehidupan kita. Nah, sekarang Ibu akan memberikan refleksi kepada kalian. Ini sebagai bentuk pemecahan masalah kita dalam kita melakukan kehidupan kita untuk siap berdisiplin dan juga teladan dalam melakukan segala sesuatu. Nah, apa saja refleksi itu? Nah, di sini Ibu akan sebutkan dan menjelaskan, dan kiranya melalui refleksi ini bisa menambah pengertian dan wawasan kita sehingga kita bisa lebih memahami lebih jauh bagaimana sikap kita yang lebih baik untuk melangkah ke depannya. Refleksi ini merupakan bentuk dari pemecahan masalah 5 aspek teladan Yesus yang sudah kita pelajari tadi. Nah, untuk refleksi yang pertama adalah di mana kita diajarkan untuk peduli terhadap sesama yang sedang menghadapi kesulitan. Untuk refleksi yang kedua adalah kita diajarkan untuk menegur dan memberi nasihat kepada seseorang yang melakukan kesalahan. Refleksi yang ketiga adalah kita diajarkan untuk mengutamakan keadilan. Untuk
untuk refleksi yang keempat, kita juga diajarkan mengutamakan kejujuran. Dan untuk refleksi yang kelima atau yang terakhir adalah kita diajarkan untuk rajin datang beribadah dan tidak mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Baiklah anak-anak, kiranya melalui materi tentang Yesus teladanku pada hari ini boleh menambah wawasan baru kita mengenai teladan yang sesungguhnya. Dan tentunya Ibu harapkan materi ini tidak hanya berhenti di antara kita saja, tetapi bisa kalian bagikan kepada orang lain di luar sana. Nah, cukup sampai di sini materi yang kita bahas. Kiranya di waktu yang akan datang kita boleh dipertemukan kembali untuk membahas materi yang selanjutnya. Sekian yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti pelajaran ini sampai akhir. Dan Ibu sampaikan, stay healthy and God bless you all.